Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Oh yes. Nah, bertemu lagi dengan ibadah online di minggu yang kedua di bulan Maret. Nah, adik-adik di rumah pasti pada semangat kan untuk mengikuti ibadah online hari ini? Oke, sebelum kita mengikuti ibadah online, adik-adik di rumah harus mempersiapkan yang pertama Alkitab, yang kedua persembahan, dan yang ketiga adik-adik harus duduk rapi dan mendengarkan serta mengikuti ibadah online hari ini dengan sukacita. Oke, untuk membakar semangat kita, lagu pertama yang akan kita bawakan adalah Hari Ini Kurasa Bahagia dari halaman 2 nomor 6. Yuk, bangkit berdiri. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap cintamu, untuk setiap kasih setiamu yang kami rasakan dalam 1 minggu ini. Kau sudah memberkati kami, memberi nafas kehidupan, sehingga kami boleh beribadah online pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita buka kembali buku lagu kita halaman 11 nomor 34 dengan judul Yesus Pokok.
mengucapkan hukum Taurat dari Tita keempat. Yuk adik-adik di rumah sama-sama kita ucapkan ya. 1, 2, 3. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah, maksud dari Tita keempat ini adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah. Dan hendaklah kita menganggap itu kudus dan tekun mendengarkan firman. Amin. Kita akan kembali bernyanyi dengan lagu berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Buka Alkitab, lalu ku baca. Set, set, set. Buka Alkitab, lalu ku baca. Set, set, set. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita ulangi satu kali lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Set, set, set. Buka Alkitab, lalu ku baca. Set, set, set. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan ayat bulanan. Adik-adik di rumah sudah pada hafal belum? Wah, ternyata udah ada yang hafal ya. Nah, sekarang kita perhatikan teman kita yang akan mewakili untuk membacakan ayat bulanan bulan ini. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih untuk adik yang sudah membacakan hari ini. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sinta. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari lagu yang berjudul Roh Kudus yang Manis. Shalom adik-adik. Ayo, udah siapkan dah Alkitabnya. Siapkan ya hatinya, pikirannya, matanya untuk mendengarkan firman
firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus yang baik, di mana pada pagi hari ini adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, bukalah hati telinga matanya untuk dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggunya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dalam kitab Matius. Jangan lupa ya adik-adik, Alkitabnya dibuka. Matius 26 ayat 57. Buka ayo adik-adik Alkitabnya. Matius 26 ayat 57, 59, 62 dan 64. Sudah dibukakan adik-adik di rumah? Kakak baca ya dari sini, dari ayat 57 dulu. Beginilah firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ayat 59, iman-iman kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Ayat 62, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidaklah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 64, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa Yesus mau dihadap oleh mahkamah agama. Kenapa mau dihadap di mahkamah agama? Karena Tuhan Yesus itu mau disidang. Misalnya adik-adik di rumah pernah nggak disidang sama orang tuanya? Pasti pernah kan? Misalnya adik-adik mencuri uang mamanya. Terus apa lagi? Disidang di sekolah pernah nggak? Pasti pernah. Contohnya menjadi temannya, pasti disidang sama gurunya. Sama dengan Tuhan Yesus, karena mahkamah agama takut dia orang-orang atau masyarakat yang ada di dalam firman Tuhan ini tidak percaya lagi kepada mahkamah agama. Maka itu mereka membuat atau pengakuan tentang berzina. Ya, itu titah keberapa adik-adik? Jangan berzina. Titah ke-9, jangan berzina. Jangan berzina ini berarti jangan suka memfitnah. Jangan suka berfitnah. Ya, bisa kita lihat kejahatan-kejahatan, apalagi sekarang sering melakukan kejahatan, berbohong, apalagi mencuri, terus bersaksi-saksi dusta. Bersaksi dusta, dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini ada dikatakan ada nilai-nilai yang harus kita jauhi, Yang pertama, jangan berkompromi untuk melakukan kejahatan. Jangan berkompromi. Misalnya di sini suka mencuri, terus tidak mengikuti kebaktian sekolah minggu. Apalagi ini setiap hari Minggu, walaupun kita melakukan ibadah online setiap hari Minggu, kita harus tetap beribadah di rumah masing-masing. Ya, harus tetap semangat. Yang kedua di sini, jangan bersaksi dusta atau palsu. Misalnya, kita tidak boleh percaya akan dukun. Jangan percaya berhala-berhala. Itu namanya sudah berdusta kepada Tuhan. Iya, kita tidak boleh berdusta kepada Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Jadi, jauhilah kejahatan yang tidak baik kita lakukan.
Ya, di sini dikatakan firman Tuhan, Tuhan rela disalibkan, Tuhan rela dihukum, Tuhan rela dihakimi untuk menyelamatkan manusia. Manusia itu adalah orang yang selalu berbuat dosa. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa dekat dengan Allah dan Tuhan Yesus. Maka itu dia rela mati di kayu salib. Jadi adik-adik kami di rumah, kita harus selalu berbuat baik. Jangan suka mencuri, jangan suka memfitnah, memiliki hak orang lain, tidak berkata jujur, suka berbohong, itu tidak baik dilakukan. Harus selalu ingat dan patuh dalam firman Tuhan. Ya, ada dikatakan di sini di dalam kitab kita. Coba adik-adik buka Alkitab kita di rumah ya. Adik-adik buka Alkitab kita di rumah di dalam kitab Matius. Buka ya adik-adik, jangan dilupakan firman Tuhannya. Buka Alkitab kita Matius 5 ayat 37. Ya. Adik-adik di rumah bacanya di dalam hati saja. Kalau biar kakak yang membaca di sini ya. Beginilah firman Tuhan. Jika iya, hendak kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jadi jika iya, katakan iya. Kalau kamu berbuat dosa, kalau kamu suka berbohong, katakan iya. Jangan katakan tidak. Tapi kalau misalnya jika kita menjawab iya, katakan iya. Jika kita menjawab tidak, katakan tidak. Katakan yang sebenarnya. Katakan setulus hatinya. Misalnya ada teman kamu mencuri, kamu belakan dia, kamu bela dia. Tidak, dia tidak mencuri. Kamu bela yang tidak benar, kamu bela yang salah. Itu baik gak adik-adik? Tidak baik. Iya, itu tidak baik. Itu berbuat dosa. Itu namanya berzina kepada Tuhan, tidak melakukan kebenaran. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Di dalam firman Tuhan ini di dalam Matius 5 ayat 37 sudah dikatakan, jika kamu berkata jujur, harus jujur. Kalau kamu merasa bohong, itu bohong, harus dikatakan dengan jujur. Jangan tidak diungkapkan dengan kejujuran. Iya, karena firman Tuhan ini mengatakan kita harus selalu mengingat akan Tuhan dimanapun kita berada. Harus berbuat baik. Yuk sama-sama adik-adik kakak di rumah kita baca di ayat 37 nih. 1, 2, 3. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, si jahat. Tahu kan adik-adik si jahat? Si jahat itu adalah perbuatan yang tidak kita inginkan, yaitu iblis. Jadi katakan yang sebenarnya, katakan yang sejujurnya, jangan didiamkan. Kalau memang salah, katakan kesalahannya. Kalau memang tidak baik, katakan yang tidak baik. Kalau misalnya baik, katakan yang baik. Jangan ditutupi. Ya, karena Tuhan rela mati dan menyelamatkan manusia dari dosa. Iya, kita tidak boleh berzina kepada Tuhan. Iya, jadi firman Tuhan ini mengajar kita supaya kita selalu mengingat Tuhan, tidak berdusta, tidak berbohong, tidak menduakan Tuhan, tidak menduakan Tuhan. Karena Tuhan tidak suka menduakan Tuhan. Apalagi misalnya contohnya adik-adik tuh suka bilang seperti ini, sumpah demi Tuhan, sumpah kak demi Tuhan aku tidak mengambil. Tentunya dia mencuri. Itu namanya berzina enggak?
Iya, berzina. Itu tidak baik. Apalagi mengucapkan kata-kata sumpah. Itu Tuhan tidak suka. Itu namanya sudah melanggar nama Tuhan. Iya, itu sudah menyebut nama Tuhan yang tidak baik. Itu namanya sudah berzina kepada Tuhan. Sumpah itu tidak baik. Kalau misalnya dia tidak baik, iya Kak, benar aku tidak mengambil. Tapi jangan sampai sumpah Kak, demi Tuhan Kak. Itu sudah tidak baik. Itu sudah berzinah kepada Tuhan. Jadi lakukanlah perbuatan yang baik. Jangan suka berbuat yang jahat. Apalagi yang suka usil sama kawannya. Kawan suka kali usil sama kawannya. Pasti ada suka usil sama kawan adik kan? Itu tidak baik juga. Kadang ada usilnya yang sudah keterlaluan. Ya, itu tidak baik. Itu juga melakukan kejahatan firman Tuhan. Lakukan yang baik, katakan yang benar, katakan iya, katakan tidak kalau memang tidak benar. Kalau iya, katakan iya. Jadi kita harus selalu mengingat akan Tuhan Yesus. Kalau kita berbuat jahat, ada dalam nyanyian kita, mata Tuhan melihat apa yang kita lihat, ya kan? Apa yang kita perbuat, ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buah yang baik, buah yang jahat. Sebab oleh itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jadi ingat ya adik-adik, Tuhan melihat apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Tuhan melihat. Walaupun Tuhan tidak kita lihat dari mata, tapi Tuhan melihat. Mata Tuhan di mana? Jadi buatlah perbuatan yang baik. Jangan melakukan perbuatan yang jahat. Sebab Tuhan itu melihat dimanapun adik-adik berada. Tuhan itu melihat. Jadi tanamlah, pupuklah dari sekarang perbuatan yang baik. Pupuklah firman Tuhan. Apalagi kita tidak melakukan ibadah online, ya. Adik-adik di rumah, kita harus menyiapkan segala sesuatu yang ada di dalam firman Tuhan. Misalnya Alkitabnya, misalnya apalagi buku nyanyiannya, iya, buku sekolah minggu kita. Jadi kita harus melakukan perbuatan yang baik, suka menolong, apalagi saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu. Karena Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita, ya. Jadi Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita. Ya adik-adik, Tuhan itu selalu ada dimanapun kita berada, selalu ada, pasti ada. Percaya dan yakin. Jadi lakukanlah perbuatan yang baik. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami akan selalu mengingat akan firman-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami selalu berbuat baik, melakukan perbuatan yang baik. Ajar kami selalu untuk mengingat akan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada di dalam hati kami. Engkau selalu ada di dalam pikiran kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami rindu untuk berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu di dalam rumah
di dalam rumahmu ini, di dalam gerejamu ini. Kami rindu Tuhan Yesus supaya kami tetap bisa berkumpul lagi, supaya kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus juga Engkau berkati juga kakak sekolah minggu, guru sekolah minggunya, supaya tetap memberikan semangat, motivasi firman Tuhan untuk adik-adik kami di rumah. Tuhan Yesus berkati juga guru sekolah minggunya, supaya memberikan kesehatan, kesabaran, dan juga bimbingan buat adik-adik kami di sini. Tuhan Yesus juga Engkau limpahkan juga kesehatan buat adik-adik kami di rumah dan juga buat kedua orang tuanya juga ya Tuhan. Engkau sertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sampai ketemu adik-adik, dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye. Terima kasih untuk Kak Sinta yang sudah membawakan firman hari ini. Kiranya firman yang boleh dibawakan kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, boleh mengumpulkan persembahannya ke penatua sektor masing-masing. Ibadah kita akan berakhir, kita akan bernyanyi dengan lagu yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.